kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan luka, atau kami yang masih belum mengenal siapa diri kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin belajar tentang Engkau, tentang kami, tentang hidup kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang berkata-kata ya Bapa. Kau tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami dan bagaimana penyertaan Engkau selama ini ya Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Wah, masih pada ngantuk ya? Atau ini biasa tidak ini ya. Kalian sorry. Saya kebiasaan sama anak sekolah minggu jadi biasa ada respon. Oke. Teman-teman, saya mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan ya. Tetapi sebelum kita mulai untuk mendiskusikan hari ini, materi hari ini, Lause pengen menekankan bahwa apapun yang akan di-sharingkan ini bukan suatu hukum pasti gitu ya. Jadi pengetahuan yang akan dibagikan itu bukan sebagai alat untuk kalian untuk ngejudge siapapun, baik itu diri kalian ataupun orang tua kalian. Oke? Nah, nanti kita akan diskusi banyak tentang beberapa teori tentang psikologi ya. Tetapi teman-teman tolong keep in mind ya, ini bukan untuk ngejudge. Setuju ya? Oke. Nah, kita pasti punya teman, betul nggak? Siapa di sini yang berasanya nggak punya teman sama sekali? Oh, nggak angkat tangan berarti ada ya. Nah, teman-teman sekarang coba kalian pikirkan ya. Nanti pada saat Lause mengatakan satu event, kalian jawab dengan satu nama atau beberapa nama terserah ya, tidak ada batasan. Oke? Siapa nama yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian pada saat kalian mengalami bertengkar dengan misalnya papa, mama, adik, kakak? Udah? Simpen ya? Udah simpen? Udah ya? Nama atau satu atau lebih dari satu boleh. Yang kedua, pada saat kalian mengalami kegagalan, misalnya ada ulangannya dapat jelek, atau bisa aja nggak naik kelas, ya, atau misalnya ikut kompetisi, tapi ternyata nggak berhasil gitu ya. Padahal kalian udah pengen banget, udah berjuang setengah mati, tapi akhirnya nggak menang. Udah? Sudah terpikir namanya? Oke. Next is kalau kalian mengalami kejahatan. Kalian yang jadi korban kejahatan. Pernah nggak ada yang mengalami kejahatan? Aman-aman aja ya. Kalau dulu Lause pernah berapa kali ya ditodong, pernah dicopet, pernah mau diperas gitu ya. Kalau orang bilangnya bahasanya dipalak gitu lah ya. Gitu. Udah? Namanya udah? Oke. Next is kalau kalian mengalami kecelakaan tapi lagi sendirian, siapa orang yang pertama kali akan kalian telepon? Ya? Oke. Sudah ya? Oke. Yang kelima,
Kalau yang kelima ini, kalau menurut survei ini adalah stres yang paling berat ya, yaitu kedukaan. Pada saat apakah orang tua meninggal atau saudara ya, saudara misalnya sibling, kakak, adik ya, atau mungkin opa, oma yang kalian biasa dekat. Sudah? Sudah? Oke. Nah, siapa yang menjawab pertanyaan itu dengan minimal 5 nama? Tidak ada. Lebih dari 5? Enggak juga? Apa-apa, angkat tangannya jelas nggak nanya namanya siapa aja nggak? Tidak ada yang lebih dari 5. 5? Oke, 1. 4? Nggak ada juga. 3? Oke, mulai berangkat ya. Mulai ada tintang tangan. 2? Ada? 1? Hah? Yang lain sisanya yang nggak angkat tangan berarti nggak punya sama sekali nama yang muncul di kepala kalian. Ada berapa? 1? Oke. Nah, ini mana Kowante? PR ya, Kowante. Jadi nama-nama yang kalian pikirkan, yang muncul di kepala kalian itu tadi sebenarnya adalah support system kalian ya. Nah, kalian sekarang tahu berapa jumlah support system kalian. Oke? Menurut Britannica Dictionary, support system itu a group of people who give someone help, money, encouragement, etc. Ya. Jadi orang-orang ini, grup ini akan selalu ada di samping kita, menemani kita ya. Kalau Ko Budi berapa? 3. Oke, 3. Nah, kalau menurut saya, menurut Lause ya, yang sehat itu minimal 5. Minimal 5. Nah, kalian kan masih korem, masih remaja. Kalau Lause sudah umur 40 lebih. Jadi Lause punya pasti lebih dari 5 gitu ya. Nanti kalian seiring dengan berjalannya waktu cari terus ya support system kalian. Oke? Nah, kalau seperti ini, Lause ingin memaparkan salah satu fakta lagi yang ada di Indonesia ya. Ternyata di Indonesia itu dari seluruh remaja yang disurvei ditemukan 1/3 itu mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak nggak 1/3? Ya, itu ada berapa puluh juta ya. Nah, kemudian 3 urutan teratas adalah ya, yang pertama gangguan kecemasan. Ini sebenarnya gabungan dari social phobia dan GAD ini Generalized Anxiety Disorder. Oke? Artinya yang paling banyak muncul itu adalah kecemasan. Ya. Jadi kecemasan itu terlalu berlebih sampai mengakibatkan tidak bisa berfungsi, ya. Misalnya begini, saking khawatirnya untuk memulai pembicaraan, orang-orang dengan social phobia atau GAD itu tidak berani muncul ya di pertemuan-pertemuan seperti ini gitu ya. Biasanya mereka lebih senang di rumah saja, nggak mau ketemu orang gitu ya. Sangat sulit untuk memulai pembicaraan, sangat sulit untuk berteman gitu ya. Dan kadang sampai ada gejala fisiknya, misalnya sampai pusing, mual, terus sampai deg-degan, keringetan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu adalah depresi mayor. Ini sudah klinis ya teman-teman ya. Jadi kalau klinis itu artinya harus mendapat pertolongan psikiater, ya, psikolog, dan butuh minum obat. Ya.
Dan ada lagi gangguan perilaku ya, misalnya behaviornya itu suka cari masalah, berantem gitu ya. Mungkin ini termasuk dari personality disorder. Dan dari sepertiga ini lebih mengagetkan lagi teman-teman, hanya ada 2,6% yang mencari bantuan tenaga profesional. Ya, Lawson nggak bilang kalian suruh ngecek kalian punya masalah ini apa enggak gitu ya. Lawson nggak bilang itu. Cuman ini menunjukkan betapa sulitnya orang mencari pertolongan, ya. Betapa sulitnya untuk terbuka gitu ya. Ya, mungkin dari berbagai penyebab. Nah, teman-teman, semua gangguan-gangguan ini akan membuat kalian tidak bisa berfungsi seperti orang normal. Maksudnya apa Lause? Artinya kalau ada gangguan ini berarti saya harus masuk RSJ gitu. Belum tentu, enggak juga ya. Jadi artinya misalnya nih kalian sudah harus aware itu kalau tadinya kalian suka main basket atau suka main futsal, suka gambar, ya, tahu-tahu kalian nggak mau lagi gambar, ya. Terus misalnya kalian biasanya mau pergi keluar sama teman-teman kalian, terus kalian nggak mau lagi, gitu ya. Nah, teman-teman, ini pada saat kalian mengalami hal-hal seperti itu, mengalami perubahan, itu saatnya kalian ngapain? Cari pertolongan. Ngomonglah mulai dari misalnya sama Ko Wante, Ko Budi ya, pembimbing kalian ya, bisa mulai dari situ. Atau bisa dari teman-teman kalian dulu yang tadi support sistemnya itu. Oke? Nah, setelah melihat hasil survei ini dan saya jadi bertanya-tanya, seberapa banyak di antara kita yang merasakan kesepian? Ya, mungkin kalian kesepian dan karena ya memang tidak punya teman. Bisa juga kesepian walaupun berada di tengah keramaian gitu ya. Nah, kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa punya kepribadian seperti ini? Ada yang kesepian, ada yang punya masalah behavior. Mungkin untuk penjelasannya ini bisa kita lihat dari salah satu teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog Inggris yang bernama John Bowlby. Ya, dia mengemukakan namanya attachment theory. Siapa yang sudah pernah dengar tentang ini? Selain Ko Budi? Belum? Oke. So, John Bowlby ini dulunya mengadakan penelitian terhadap anak-anak balita, ya. Biasanya anak di bawah, bukan balita, tapi toddlers ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi mereka akan John Bowlby meneliti attachment anak-anak ini dengan respon mereka terhadap orang tua mereka. Nah, sekarang penelitiannya sudah makin berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat bagaimana attachment theory ini diaplikasikan pada kehidupan kita sekarang, gitu ya. Oke, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah secure. Nah, kalau namanya secure itu berarti ketika dia masih kecil, anak ini orang ini mendapat kebutuhannya dengan baik ya. Kebutuhan primernya terpenuhi dengan baik. Jadi misalnya dia nangis, oe gitu ya. Terus mamanya langsung samperin. Kamu mau apa? Oh, mau minum ya, haus, lapar ya, langsung dikasih. Pada saat dia oe, dilihat lagi, oh ini dia ngompol. Nah, biasanya orang tua yang tidak secure biasanya menghampiri anaknya dengan, aduh, ngompol lagi,
Ya, seperti itu ya. Terus, aduh, ini tahu nggak? Mama capek, ya. Terus biarpun ini cuman masih bayi gitu ya, dan orang tua ini sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak suka dengan kebutuhan anaknya. Nah, akibatnya anak ini belajar, oh kalau saya butuh, mungkin saya kebutuhan saya, kalau saya butuh sesuatu, mungkin orang tua saya itu tidak terlalu ingin, tidak terlalu sayang sama saya. Jadinya dia akan menjadi yang insecure, ya. Nah, dari yang insecure ini ada yang namanya dismissive avoidant, ya. Dismissive avoidant ini adalah hasil produk pengasuhan yang lalai, ya. Artinya lalai apa? Ya kalau nangis nggak langsung dihampirin, nggak langsung dipenuhin gitu ya. Terus tidak diajak ngomong gitu ya. Terus anak ini juga kalau sudah mulai besar gitu ya, bermain sendiri, tidak terlalu dipedulikan sama orang tuanya. Nah, dan seringkali orang tuanya juga tidak memberikan afirmasi emosi. Nah, biasanya gini ya teman-teman, siapa di sini yang suka curhat sama orang tua? Ada yang suka curhat? Ya, sama orang tua. Nah, kenapa mau curhat sama orang tua? Biasanya karena orang tuanya mau dengerin ya. Iya. Nah, biasanya orang tua dari anak-anak yang dismissive avoidant ini, orang tuanya nggak mau dengerin biasanya, ya. Dan jadinya pada saat anaknya itu marah, udah stop, jangan marah. Anak itu nangis, stop, jangan nangis. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh mengeluarkan emosinya. Nah yang berikutnya adalah anxious preoccupied ya. Juga bisa disebut ambivalent. Jadi orang ini kayak mau enggak gitu ya. Mau perhatian tapi dia juga anxious. Nanti saya minta perhatian dia nggak kasih lagi gitu ya. Jadi orang ini kalau mungkin bahasa yang mudah dimengerti galau terus dia ya gitu. Dan dia selalu meragukan cinta ya, dia akan dicintain, dia selalu meragukan itu. Dan dia juga selalu meragukan harga dirinya ya, harga diri dia. Jadi dia merasa dia itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya gitu ya, sedih sekali ya. Nah biasanya ini hasil dari pola asuh yang terlalu strict. Anak-anak pada saat masih kecil itu kan suka bikin ulah macam-macam. Biasanya anak umur 2 disebut sebagai trouble 2 ya. Suka manjat sini, manjat situ gitu ya. Nah kemudian anak-anak ini dibatasin ruang geraknya. Gak boleh ya begini nanti jatuh. Ini jangan makan sendiri, disuapin seperti itu. Ya, akibatnya dia menjadi anak yang anxious. Kemudian ini adalah yang paling parah, namanya disorganized. Biasanya hasil dari pola asuh yang neglect, abusive. Ya, ini memang sudah menjadi biasanya ini berasal dari lingkungan rumah yang traumatik, yang kacau. Papa mamanya berantem terus, papanya bisa pukulin mamanya, terus yang bisa pukul anak juga, ya. Jadi anak ini mengalami traumatik yang luar biasa. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak bahas 3 yang pertama ya. Nah, bagaimana dengan relasi? Nah, tadi kan kita lihat ya, kita untuk mencari support system aja nggak terlalu banyak ya orang-orang yang bisa kita temukan. Nah, untuk orang-orang yang dismissive avoidant, dia akan ragu-ragu membangun relasi dengan orang lain ya. Jadi dia nggak bisa bingung nih kalau nanti saya tanya, di sini ada yang udah mulai pacaran belum? Selain kau Budi. Ada yang udah mulai pacaran belum? Atau nggak berani angkat tangan ya? Hah? Oke. Ya, kalian masih korem lebih baik jangan ya.
Jadi dismissive avoidant ini nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah cukup ini mungkin menjadi orang yang ragu-ragu dalam membangun relasi. Jadi dia nggak mau komitmen jangka panjang gitu ya. Jadi kalau itu mungkin dia TP-TP doang terus ya, tapi nggak mau komit gitu. Terus dia akan melindungi dirinya dengan menjaga jarak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang, sorry, kok hilang? Ups, oke. Jadi memang orang-orang insecure ini mengalami kesulitan membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna, relasi yang bermakna. Jadi kalau cuma di permukaan doang mereka mungkin bisa ya. Tapi kalau pada saat masuk sampai ke dalam mesti percayain dapur-dapur mereka, masalah mereka kepada orang lain, mereka itu sulit sekali gitu ya. Nah, bahkan sudah menjadi satu naturnya manusia, ya sudah familiar sama hal-hal yang negatif, dia akan cari pasangan yang yang negatif juga gitu loh. Dia familiar dengan lingkungan seperti itu. Misalnya dia lihat papa mamanya dismissive gitu ya. Nanti dia cari pasangan yang seperti itu juga gitu. Kemudian yang tadi ada anxious preoccupied atau ambivalent itu, mereka itu malah orang yang anxious yang pegang pasangannya tuh sangat erat. Jadi handphonenya tolong disimpan. Ini lagi membahas apa ya? Ya. Udah. Jadi orang-orang yang anxious preoccupied biasanya tuh cemburuan. Sukanya mereka tuh bergantung sama pasangannya. Mau makan tungguin pasangannya. Terus apapun keputusan dia pokoknya maunya sama pasangannya. Ya, bahkan mereka bisa cenderung controlling. Apa-apa mesti lapor. Kamu di mana? Ayo, GPS kamu diaktifkan. Saya mau track kamu lagi di mana. Bisa seperti itu ya. Nah. Terus untuk persahabatan. Seperti yang kita tahu, insecure ya pasti dia akan ramah karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang hangat dan aman ya. Dia mudah berteman, dia berani memulai pembicaraan dengan konsekuensi dia akan ditolak gitu ya. Dia siap untuk terima itu gitu ya dan dia bisa menerimanya dengan baik. Langsung aja ya. Dismissive avoidant ya menyendiri, nggak peduli dengan teman dan keluarga mereka. Kemudian anxious yaitu sensitif terhadap penolakan ya. Nah, saking anxiousnya, takut ditolak, kadang-kadang mereka menjadi konformis. Apa itu konformis? Kalau dimintain apa-apa, ayo, ya, setuju gitu. Jadi, kadang-kadang ada orang yang disebutnya kayak social butterfly. Teman-teman tahu apa itu social butterfly? Ya, ketawa-ketawa, happy-happy gitu ya, seneng gitu ya. Tapi dia di dalamnya tuh anxious, ya. Tapi jangan juga kalau kalian lihat ada teman-teman yang kayaknya ini social butterfly nih berarti kamu attachmentnya anxious ya gitu. Jangan langsung dituduh gitu ya. Belum tentu juga gitu ya. Kemudian dalam berpasangan ya, tadi sedikit banyak Lause sudah menggambarkan. Kalau orang berpasangan, biasanya ya kita akan menemukan pasangan yang mirip dengan orang tua kita, ya. Terlepas apakah itu yang baik, contoh yang baik atau tidak, ya. Nah, untuk dismissive biasanya tertarik kepada orang-orang yang nggak available juga. Jadi mereka tuh udah biasa cuekin, ya udah maunya cari orang yang cuekin mereka juga. Jadi kalian bisa bayangin nggak, ya kalau kita sudah kebiasa untuk diem-diem aja, akibatnya kita akan punya kebutuhan untuk diapain? Kebutuhan untuk didengarkan tetap ada kan?
Nah, orang-orang dismisif ini malah cari orang yang nggak suka dengerin gitu loh. Karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang seperti itu. Aneh bin ajaib ya. Kemudian anxious itu mengejar orang-orang yang tidak konsisten, yang suka PHP gitu ya. Terus membiarkan mereka menjadi orang yang memberi, pihak yang memberi 100%. Semuanya dia kasih, all out, uang, waktu, apa segala ya. Nah, mungkin kita bisa melihat ini terjadi juga pada orang tua kita ya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan habis ini kalian pulang, terus kalian pikir-pikir pola asuh orang tua kalian, terus kalian bilang, papa mama attachmentnya ini ya. Jangan ya, jangan. Ini bener-bener ya, jangan nanti dibilangin diajarin sama osteo gitu ya. Kemudian ini, mungkin sulit mengatasi luka psikologis yang ditinggalkan oleh keluarga sebelumnya. Jadi orang tua kita pun juga membawa pola dari keluarga sebelumnya. Ya, jadi teman-teman jangan kalian anggap ini suatu hal yang mudah untuk dirubah langsung membalikkan telapak tangan, enggak seperti itu. Ini sulit banget ya. Faktanya orang-orang yang secure itu adalah orang yang bisa meregulasi emosi dengan baik ya dan well adjusted. Jadi dia bisa bergaul di mana aja, kalau ada masalah bisa menghadapi dengan baik ya. Dan ini yang membuat mereka nanti jadi bahagia ya. Dan kemungkinan besar mereka juga akan sukses dalam kehidupan mereka. Dismissive avoidant itu biasa ya. Jadi orang tua yang ya karena udah biasa jaga jarak, orang tua yang jaga jarak, dia juga akan jadi orang yang jaga jarak ya. Dia tidak tahu bagaimana memuaskan kebutuhan anak untuk merasa dekat dan nyaman ya. Jadi kayak clueless gitu, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Dan mereka biasanya suruh anak-anak, udah kamu sendiri aja, kamu harus belajar mandiri. Nah itu biasa kata-kata yang sering muncul itu. Dan kemudian dia akan menjadi orang tua yang suruh anaknya tuh ada masalah apa-apa ya sendirian. Nanti mereka akan memproduksi anak-anak yang seperti mereka. Anxious preoccupied atau ambivalen yaitu ya biasa tadi aturannya ketat, tidak memberikan ruang ya. Akibatnya ini berpengaruh pada worldview kita ya, cara pandang kita. Yaitu orang dengan secure akan bisa melihat kebaikan pada orang lain, pada diri orang lain. Dan dia melihat dunia ini sebagai tempat yang aman. Ya, mereka bukan dengan mudah sih, tetapi mereka lebih bisa untuk menerima keadaan dan tidak curigaan kepada orang lain ya. Kemudian dismissive avoidant itu melihat dunia sebagai tempat yang kejam, yang tidak kenal ampun. Jadi selalu waspada gitu ya, selalu alert. Dan anxious preoccupied ya. Terus merasa masalahnya nih ada pada saya, bukan pada orang lain. Jadi kalau ada apa-apa saya yang menjadi ininya. Ya, jadi guilty feeling terus. Nah, teman-teman, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya. Apakah ini artinya Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelemahannya? Apakah artinya Tuhan itu sejak awal memang segitu kejamnya menciptakan manusia yang penuh dengan kelemahan seperti ini? Sama sekali tidak ya. Kita tahu, saya skip. Oke. Kita tahu pada saat Allah menciptakan gambar dan rupa Allah, menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya. Di Kejadian 1 ayat 26. Jadi kita lihat ya, yang membedakan kita dari ciptaan Allah lainnya adalah, Pertama, 3 pribadi ini berdiskusi dulu, ya, nggak langsung. Dan manusia ini beda. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi benar-benar contohnya itu modelnya adalah Allah, cetakannya, ya. Nah, apa artinya gambar dan rupa Allah? Apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Menurut Irenaeus, itu mungkin bisa berarti gambar itu
manusia memiliki kualitas natural, ya. Allah seperti logika, ya. Jadi kualitas Allah itu ada pada manusia. Manusia punya logika, punya kepribadian, punya kemampuan untuk problem solving. Sedangkan rupa itu mewakili anugerah yang seperti nilai-nilai etis, moral, ya, dan juga bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara kepada siapa di sini yang suka nonton reel atau TikTok? Sekarang kan banyak gitu ya, anjing bisa diajak berdoa gitu ya. Terus kalau nggak boleh makan dulu sebelum berdoa, betul ya? Tapi apakah mereka tuh ngerti mereka lagi ngapain, berdoa sama siapa gitu? Pastinya tidak, ya. Yang mengerti adalah manusia. Kenapa? Karena kalau menurut Barth, gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu adalah kapasitas untuk berelasi dengan Allah, secara personal, membuat perjanjian kayak nego-nego gitu ya. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut pola ilahi. Jadi ada diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, ya. Jadi kita ini bisa jadi tidak berdosa, ya teman-teman. Kemudian juga diciptakan kita diciptakan dengan memiliki sebagian pola ilahi. Apa itu artinya? Yang artinya dia punya manusia itu punya sifat-sifat Allah. Kasih, sabar, gitu ya, adil. Jadi kita punya sifat-sifat itu, kebaikan itu. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah Kejadian 1 ayat 31 Allah berkata sungguh amat baik. Sedangkan pada saat selesai menciptakan yang lain Allah berkata apa? Baik adanya, ya, nggak ada sungguh amat gitu ya. Kemudian di Kejadian 2 ayat 25 dikatakan bahwa tidak ada penghalang di antara Allah dan manusia, ya. Jadi manusia dengan leluasa berbicara dan juga bahkan mereka tidak memakai pakaian. Nah, kemudian di Kejadian 2 ayat 29 Allah menjadikan manusia sebagai partner kerja. Nah, ini biasanya sudah pernah kalian dengar, ya. Jadi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita menjadi makhluk yang tidak sempurna lagi. Makanya muncullah kelemahan-kelemahan itu, ya. Banyak sekali kejatuhan manusia yang tertulis dalam Alkitab, ya. Contohnya adalah pada saat Ribka dan Ishak memiliki anak, ya. Siapa anaknya? Yakub dan Esau, ya. Yang saat papa mamanya ini pilih kasih, punya favoritnya masing-masing gitu ya. Kemudian mereka itu saling membela lah. Kalian tahu cerita akhirnya, Yakub menipu papanya, mendapatkan berkat, dia pergi, dan kemudian karena rasa takutnya kepada Esau dia nggak berani pulang. Bahkan sampai mamanya meninggal pun dia tidak ada, ya. Nah, ini betapa besar luka hati yang di dalam keluarga ini. Bahkan setelah Yakub bergulat dengan Allah dan dikuatkan oleh Allah, dia pun tidak memperbaiki pola asuh yang dia terapkan kepada anak-anaknya. Dia juga pilih kasih juga kayak orang tuanya, betul nggak? Nah, kita lihat pola yang sama ini berulang-berulang. Alkitab itu dengan jujur menunjukkannya kepada kita. Akibatnya apa? Ya, akhirnya Yusuf dijual ke Mesir, dan walaupun dia mengalami semuanya ini, ya, akibat semuanya terjadi akibat dosa dan pola asuh yang mungkin tidak baik, dan semua ini jadi kacau gitu ya.
Tetapi dalam semua kekacauan ini Allah bekerja. Ya, kita lihat. Allah itu berkuasa, dia membereskan semua luka hati dalam keluarga Yakub dan Yusuf bisa berdamai dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang takut pun juga berani akhirnya untuk berdamai dengan Yusuf. Jadi teman-teman, kalau yang bisa saya simpulkan, walaupun hidup kita sekacau apapun, Tuhan tuh pegang kendali, ya. Dan Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan selalu membuka tangannya untuk menyambut kita, ya, dengan segala luka-luka yang kita alami. Dia membalut dan menyembuhkan luka kita, sebab Dia adalah kasih sumber damai. Sehingga kita bisa menjadikan Allah sebagai secure base-nya kita. Secure base, artinya apa? Kita bisa pegang kata-kata Dia, kita bisa tahu, ya, Dia itu akan selalu hadir untuk kita. Nah, buktinya apa? Firman Tuhan mengatakan Allah itu akan selalu hadir. Ya, Tuhan berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oke, jadi Dia akan terus beserta dengan kita. Allah itu memberikan comfort, ya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, teman-teman, jadi pada saat kita tahu ada damai di sini, ya, apapun yang kita hadapi, kita tahu kita bisa melihat dunia sebagai tempat yang aman, yang baik. Ada pimpinan Tuhan, ya, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita sering kan pada saat kita bingung mau ngapain, ya, kita mau tanya siapa? Kita tanya kepada Tuhan. Dan ini salah satu yang sangat-sangat menguatkan saya, unconditional love. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu PR untuk saya, ya. Kalau boleh saya sharing, attachment style saya itu adalah anxious. Ya, jadi saya ini ambivalen, orang yang galau terus-menerus, gitu ya. Dan saya itu sulit membayangkan ada orang yang mengasihi saya, ada sosok yang mencintai saya apa adanya, gitu ya. Nah, teman-teman, tadi seperti yang sudah dibilang, ya, kalau orang yang anxious itu biasanya selalu khawatir orang nggak terima dia, gitu. Tapi saya belajar melalui perjalanan hidup saya dengan pergumulan saya, akhirnya saya melihat Tuhan itu mengasihi saya apa adanya. Unconditional love. Dia mengampuni saya, Dia mati di kayu salib untuk saya. Ketika saya masih berdosa, saya belum kenal Dia, Dia sudah mati untuk saya. Jadi teman-teman, mau nggak kita menjadikan Tuhan sebagai secure base kita? Mau nggak kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan? Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, ya Bapa. Engkau sudah hadir untuk kami ketika kami tidak sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami bahkan sering cuekin Engkau, kami tidak mempedulikan Engkau. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa ini, yang penuh dengan kelemahan, ya Tuhan. Kami ingin datang kepadamu, kami minta belas kasihan-Mu, ya Bapa. Tolong kami supaya kami bisa melihat Engkau sebagai secure base kami. Kami bisa terus berpegangan kepada Engkau. Kami bisa terus belajar berelasi dengan Engkau apa adanya. Kami mau jujur dengan isi hati kami, dengan setiap masalah kami, dengan dosa-dosa kami, ya Tuhan.
Kami ingin membuka diri kami ingin terus belajar menjadikan Engkau sebagai secure base kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.